Salam dan bahagia. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat. Berikut ini adalah video aksi nyata diseminasi budaya positif yang saya lakukan kepada kelompok kerja guru pendidikan agama Islam Kecamatan Galengrejo. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya di tempat ini. Di sela-sela kesibukan Bapak Ibu membuat soal PAS yang dikumpulkan besok, Bapak Ibu berkenan hadir mendengarkan, belajar bersama terkait modul 1.4 disiplin positif. Tadi Bu Nisa mengatakan ketika datang saya sudah tiga kali, saya 2 kali, itu tidak ada masalah Bapak Ibu sekalian, karena tambah banyak ilmu tambah bagus, seperti tambah banyak nasi kotak tambah bagus. Di depan Bu Nisa sudah 3. Artinya apa yang disampaikan oleh teman-teman Bu Nisa, saya hanya menambahkan saja dan melengkapi apa yang belum disampaikan oleh teman-teman Bu Nisa. Bapak Ibu sekalian, di tugas guru penggerak kali ini memang tidaklah mudah Bapak Ibu sekalian. Kami harus sampai bulan Mei tahun 2023 baru selesai pendidikan. Kalau teman-teman PPG masih 3 bulan, bahkan ada yang 2 bulan, kami guru penggerak sampai bulan Mei tahun 2023. Artinya pendidikan ini tidaklah mudah, tapi saya lihat semangat dari Bapak Ibu sekalian, saya lihat ilmu yang bermanfaat untuk saya, dan saya berharap bisa mengimbaskan kepada Bapak Ibu sekalian sehingga saya bersemangat mengikuti pendidikan ini. Dan saya juga mohon doanya selama pendidikan ini saya diberikan kesehatan dan kekuatan supaya menyelesaikan pendidikan guru penggerak ini dengan baik. Dan selanjutnya saya juga berdoa kepada Bapak Ibu sekalian, banyak berdoa supaya banyak dari Kecamatan Galengrejo yang lulus guru penggerak. Amin ya robbal alamin. Biar merasakan bagaimana sih kerennya pendidikan guru penggerak yang memiliki slogan, katanya Bu Badria, slogannya adalah tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Itu slogan yang tertanam pada diri saya, sehingga ketika ada ilmu atau apapun yang didapat dari guru penggerak, ada niatan dalam hati saya ingin menggerakkan kepada teman-teman sekalian. Dan saya berharap banyak guru penggerak dari Kecamatan Galengrejo. Tepuk tangan untuk ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya tidak ingin memperkenalkan, saya sudah tahun 2016 sudah ada di sini, ya. Sehingga kalau perkenalan itu sudah sangatlah tidak berlaku, karena apa? Sudah kenal. Kata biasanya belum kenal, tak kenal maka tak sayang. Kalau sekarang semua sudah sayang sama saya semuanya. Terima kasih sudah menyayangi saya. Tepuk tangan. Ambil dulu. Saya punya alat berupa pinjam kayu. Saya nanti kalau dapat guru penggerak mau beli, doakan dapat uang mobil. Ini. Nah, selalu ketika saya mempelajari modul baik di PMM maupun di guru penggerak, ada kegiatan kata-kata salam dan bahagia. Sampai tertanam pada diri saya, buka modul ada kata-kata salam dan bahagia. Kenapa kok ada kata-kata salam? Dengan kita mengucapkan salam berarti kita sama-sama mendoakan kebaikan untuk orang lain. Dan kenapa ada bahagia? Di balik salam itu pasti menciptakan kebahagiaan kepada diri kita semua. Dan di balik kebahagiaan akan menciptakan rasa nyaman, rasa aman dalam pembelajaran. Maka dari itu, setiap pembelajaran modul yang saya kerjakan atau di PMM yang Bapak Ibu lakukan, ada yang namanya salam dan bahagia. Selalu. Bapak Ibu, sebelum kita mulai, tadi Bapak Ibu sudah mulai untuk mendungi enaknya mangan bakso. Sing pedes, sing anget, teh anget, Bu. Sabar. Sabar, Bu. Tapi supaya Bapak Ibu lebih konsentrasi dalam kegiatan diseminasi ini, mari kita lihat gambar di samping ini. Bapak Ibu sekalian, kira-kira ada yang bisa menebak berapa hewan pada gambar di bawah ini? Yang lain berapa? Bu Habibah berapa? 5? Berapa? Ayo mari kita lihat bersama-sama. 1, 2, 3.
Tuh, ulangi lagi Bu. Belum biasa Bu, nanti doakan saya bisa beli Bu ya. Nanti tak belajar saya Bu. Nah, ada 5 gambar. Berarti Bapak Ibu sudah konsentrasi. Ada gambar serigala, ada gambar burung walet, ada tabadak, ya, ada gajah, ada kura-kura. Selanjutnya kita tes briefing terlebih dahulu. Yang mungkin pernah dilaksanakan kita lakukan berulang kali supaya kegiatan diseminasi ini tidak garing, bisa lebih cair. Kita lakukan es briefing. Perintahnya adalah masing-masing peserta harus berhitung, tapi setiap hitungan kelipatan 4 peserta tidak boleh menyebutkan angkanya, melainkan dengan door atau tepuk tangan. Paham Bapak Ibu sekalian? Masing-masing peserta harus berhitung, tapi setiap hitungan kelipatan 4 peserta nggak boleh menyebut angkanya, tapi mengatakan door atau tepuk tangan. Bisa dimengerti Bapak Ibu? Bisa kita mulai? Ya, dari Bu Fitri. Ulangi lagi dari yang ini. 1, 2, 3. Ulangi satu sendiri. Ayo, 1, 2, 3. Tuh. Belum konsentrasi Bapak Ibu sekalian. Ayo bersama-sama. Ya. 1 sampai 4, kemudian kalau selesai 4 kembali lagi ke angka 1. Bisa kita ulangi bersama-sama? Oh iya, berarti saya yang salah. Berarti dari sini bisa di tepuk tangan untuk pemateri. Ya, berarti audiens yang benar, pemateri salah. Wah, berarti. Ya beginilah kalau pematerinya masih belajaran, Bapak Ibu belajar. Jadi yang salah itu hal yang wajar, yang nggak salah itu adalah kurang aja. Kita mulai lagi dari Putri. 1, 2, 3. 1, 5. Sing iku mang salah, sing iku. Sing iku salah. Ayo, 1. Jadi narsum bener. 5, 6, 7. Kopi dulu. Tepuk tangan semuanya. Ya, dari permainan SD kita ini sudah kita cair suasana biar tidak kaku, Pak. Karena kalau kaku dari saya yang sulit, karena saya kalau Bapak Ibu semua nggak cair, saya bingung menyampaikannya karena ini masih belajar. Jadi saya mohon izin untuk belajar Bu. Selanjutnya, nah Bapak Ibu sekalian, mulai kita masuk materi. Pertanyaan pemantik. Saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian yang ada di sini. Silakan Bapak Ibu jawab. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Tidak. Kalau tidak, jangan suruh murid saya Bu. Apa ya isi dari surat Al-Kafirun? Boleh ngasih, tak jelaskan. Padahal perintahnya jelaskan. Monggo. Apa hukuman dapat mendisiplinkan anak? Bapak setuju apa enggak? Setuju. Kenapa kok setuju? Karena tidak semua hukuman itu jelek. Karena tidak semua hukuman jelek. Hukumannya. Tergantung hukumannya. Ya, selanjutnya ada yang tahu? Ada yang bisa menambahkan hukuman dapat mendisiplinkan anak? Sudah. Selanjutnya yang nomor 2, apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju? Itu Ustaz Sobirin nggak setuju. Kenapa alasannya Ustaz Sobirin? Kita kan selaku guru PAI, Ya. harus kita menyuruh anak itu untuk membersihkan halaman, tapi dengan cara yang lain. Boleh. Tepuk tangan Ustaz Sobirin. Selanjutnya pertanyaan yang nomor 3. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Setuju. Setuju? Setuju. Kalau setuju alasannya kenapa? Tidak setuju.
semangat motivasi dalam belajar? Karena di setiap momen kegiatan belajar mengajar harus ada dua, reward dan punishment. Oh iya, karena di setiap pembelajaran ada reward dan punishment. Ya. Katanya Bu Badria, ketika kita menghargai anak menjadi termotivasi. Baik, itu jawaban Bapak Ibu sudah saya rangkum semua ke dalam otak saya. Semoga saya ingat. Oke. Lanjut. Nah, pada topik kali ini saya akan menjelaskan tentang satu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang nomor 2, teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi. Nomor 3, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang 2.5, 5 posisi kontrol, dan yang terakhir segitiga restitusi. Banyak Bu, banyak. Saya pun juga pusing Bu. Saya makanya belajar. Bapak Ibu, kita yang pernah mengikuti materi ini mungkin tahu. Bapak Ibu sekarang tangannya digenggam semuanya. Bayangkan di dalam tangan ibu ada sesuatu hal yang sangat berharga di dalamnya, yang tidak mungkin Bapak Ibu ingin lepas. Sudah, bayangkan dalam tangan Bapak Ibu ada sesuatu hal yang sangat berharga yang Bapak Ibu tidak ingin lepas. Bayangkan semuanya. Ya. Nah, sedangkan saya dalam posisi berusaha melepasnya. Saya tanya kepada Bu Hayun, dengan cara yang halus, Bu Hayun, apakah boleh saya minta sesuatu yang di tangannya? Tidak boleh. Saya minta Bu Hayun, saya lapar. Boleh apa tidak? Selanjutnya Bu Habiba. Bu Habiba. Ada yang bagus, ada yang gagal. Bermacam-macam kan, berbagai macam cara untuk membuka telapak tangan. Bu Habiba, kalau tidak dibuka, kalau tidak diberikan pada saya, akan saya suruh ngepel di lapangan upacara. Berikan pada saya. Berikan pada saya sekarang. Kalau tidak, kamu gak akan naik kelas. Kamu tinggal di kelas 1 bersama Fasya terus. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, apa yang terjadi? Kamu nanya. Yang terjadi adalah anak tersebut membuka sesuai yang memegang kontrol atas dirinya sendiri. Anak tersebut memegang kontrol atas dirinya sendiri. Dia buka, tidak buka, terserah dirinya sendiri. Bukan orang lain yang mengontrol dia, tapi diri kita sendiri. Bapak Ibu bisa lihat perubahan paradigma teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Bapak Ibu sekalian, yang ada dalam pikiran kita bahwa guru itu dapat mengontrol murid kalau sesuai dengan keinginan yang guru harapkan. Dengan bersusah payah, dengan berbagai macam cara, guru yakin bahwa guru itu mampu mengontrol murid. Tapi faktanya adalah murid tersebut tidak akan mau dikontrol kecuali dia mau membuka dirinya. Seperti tadi, saya paksakan kepada Bapak Ibu sekalian, kalau nggak dibuka, nggak naik kelas. Atau dengan cara yang halus dengan Bu Ayun tadi. Nah, biasanya dibuka, tapi apa? Gara-gara ada niatan dalam hati dirinya untuk membuka atau memberikan kontrol terhadap dirinya. Nah, bahwa ilusi mengontrol murid, ilusi guru mengontrol murid itu sudah paradigma lama. Selanjutnya yang nomor 2. Tadi belajar ya. Oh ya, selanjutnya yang nomor 2 adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Hal ini pernah kita laksanakan. Jangan kita, saya saja. Saya pernah laksanakan dulu ketika saya belum mengenal budaya positif ini. Saya selalu membuat anak didik itu merasa bersalah jika melakukan kesalahan. Ya, dengan berbagai macam cara. Entah itu berbicara secara halus, ya, secara kasar, secara apa, tujuannya untuk
apa? Menguatkan karakter bahwa anak itu seperti yang kita inginkan. Tapi ternyata apa? Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter itu hanya sebuah ilusi. Faktanya anak tersebut yang bisa menguatkan dirinya sendiri. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, bisa kita lihat perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Kalau zaman kita belajar dulu ada stimulus, ada respon, ada stimulus, ada respon. Sekarang yang terbaru ada teori kontrol. Pertanyaannya, siapa yang memegang? Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulus respon mengatakan kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Akan tetapi teori kontrolnya mengatakan kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Dari dua kalimat ini sudah bisa kita katakan berbeda. Kalau ini menyerupakan hanya satu pandang orang, hanya orang itu sendiri. Tapi kalau teori kontrol mengatakan kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulus respon yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Bapak Ibu semua, saya pernah melaksanakan seperti ini, sering sekali. Kalau anak melakukan perilaku buruk pasti salah, ya. Kalau anak melakukan sebuah hal-hal yang tidak sesuai dengan keyakinan kita pasti salah. Saya juga pernah seperti itu. Contoh saja minggu kemarin saya belum berhasil menerapkannya. Ada anak didik saya yang bertengkar, Bapak Ibu. Anak didik saya yang bertengkar. Kira-kira bertengkar itu buruk atau baik sih, Bu? Apa? Kira-kira kalau bertengkar itu buruk atau baik, Bu? Buruk. Dan saya langsung ngecap itu salah, tanpa menanyakan terlebih dahulu apa alasan dibalik melakukan kesalahan tersebut. Dan ternyata ketika saya marah, kok bertengkar dan sebagainya, saya tanyakan ternyata apa? Dia mengambil uang saku dirinya. Sedangkan kalau kita terapkan teori kontrol bahwa semua perilaku pasti memiliki tujuan. Jadi sebagai seorang guru sekarang mari kita rubah paradigma kita. Jangan selalu kita mengatakan anak berbuat buruk pasti salah. Coba kita sebagai seorang guru cari lebih dalam akar permasalahan seperti apa. Karena teori kontrol yang terbaru mengatakan semua perilaku pasti memiliki tujuan. Selanjutnya, teori kontrol yang ketiga, stimulus respon yang ketiga adalah orang lain bisa mengontrol saya. Akan tetapi teori kontrol mengatakan hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Stimulus orang lain bisa mengontrol saya, tapi teori kontrol mengatakan hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Selanjutnya, stimulus respon mengatakan saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya mengatakan Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Seperti yang saya gambarkan tadi yang genggaman tangan, Bu. Ya, bisa nggak saya mengontrol orang yang tidak ingin membuka genggamannya? Tidak akan pernah bisa. Dia membuka genggamannya karena ada motivasi dalam dirinya untuk membuka genggaman tersebut. Walaupun kita berusaha dengan semaksimal mungkin, tapi kalau dia tidak bisa membuka, maka dia tidak akan pernah membuka. Maka teori kontrol mengatakan Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ini stimulus responnya mengatakan seperti itu. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Biasanya kita sering kalau ada murid yang sering terjadi sesuatu, terjadi masalah, kita bujuk. Ya, 1, 2, 3 kali bujukan itu berhasil, 3, 4 kali gagal, maka kita akan melakukan sebuah pemaksaan. Mau gak mau kamu harus ikut peraturan sekolah sini, karena kamu harus ikut peraturan ini. Apapun yang menjadi peraturan ini harus kita benar, tidak salah, tapi tidak pemaksaan seperti itu caranya. Karena teori kontrol mengatakan
kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Karena sadar nggak Bu, selama ini kalau kita membuat sebuah kesepakatan atau sebuah keyakinan, kita tidak pernah melibatkan murid dalam membuat sebuah kesepakatan. Kita berada dalam satu pihak saja, sehingga kalau itu tidak sesuai dengan keinginan kita, salah. Ya maka padahal teori kontrol mengatakan kolaborasi menciptakan pilihan-pilihan baru. Selanjutnya, stimulus respon yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Mulai dari kelas 1 sampai seterusnya, nek gak menang ya berarti kalah. Padahal stimulus teori kontrol yang mengatakan model berpikir menang dan menang. Kenapa dalam pikiran kita tidak tertanam semua anak harus menang? Padahal Bapak Ibu ya, kalau kita lihat sepak bola sebentar lagi Piala Dunia yang AC Milan mengeluarkan beberapa timnya, mungkin karena kurang pemainnya. Di sepak bola anak usia dini, anak SD, tidak ada sepak bola yang memenangkan pertandingan. Kalau menang malah kena marah. Artinya apa? Biarkan mereka bermain sesuai dengan keinginan mereka. Soal menang kalah itu bukan urusan mereka. Itu teori kontrol yang terakhir, yaitu model berpikir menang. Selanjutnya, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat sini pusing ya, sama dengan saya. Kita baca sebentar saja. Teori Bapak Ibu. Nah, perhatikan. Dr. William Glasser mengatakan disiplin positif terbagi menjadi teori kontrol teori pilihan, di mana di sini Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ini masuk dalam makna disiplin. Semua perilaku memiliki tujuan. Dasarnya teori motivasi. Nah, selanjutnya model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan posisi kontrol. 5 posisi kontrol. Selanjutnya, realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Ini turunannya 5 kebutuhan dasar manusia. Nanti akan masuk dalam keterangan yang akan saya bagikan. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, guru pasti tidak asing dengan kata disiplin. Pasti tidak asing kata disiplin. Sebelum saya membacakan makna disiplin dari Socrates dan Plato, kira-kira dari Bapak Ibu, disiplin itu apa? Coba Bapak Ibu, apa itu disiplin? Monggo. Halo? Taat aturan. Ada lagi, apa itu disiplin? Efisien, efektif. Efisien dan efektif. Ada lagi, sambil menikmati konsumsi bisa menjawab pertanyaan saya. Apa itu disiplin? Belajar. Perhatikan, kita bahas makna disiplin. Makna disiplin berasal dari bahasa Latin yang dari kata-kata disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri. Apa ini? Disiplin diri dari murid Socrates. Makna asal kata ini konotasinya adalah disiplin diri. Nah, kita simpulkan kenapa kok disiplin diri? Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Artinya kata disiplin itu muncul dari dalam diri sendiri. Namun makna disiplin yang kita pelajari adalah disiplin adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian satu tujuan mulia. Ini Bu, saya bercerita juga dengan kata-kata disiplin ini Bu.
ketika saya selesai melaksanakan latihan dasar Tatsar GPNS tahun 2019 akhir, saya dididik di Pusdik Brimob Watu Kosek, di mana kental sekali dengan kata-kata disiplin. Pulang dari Watu Kosek, tanam dalam diri saya disiplin. Akhirnya saya tanamkan ke murid saya. Kalau tidak sesuai dengan keinginan saya, tidak disiplin. Anak-anak sebelum saya masuk, duduknya harus berdiri, duduknya harus tegap semua. Gurunya datang duduk tegap semuanya. Yang terjadi malah bukan yang sesuai saya inginkan, malah anak-anak banyak yang tidak mau belajar dengan saya. Padahal kenapa? Karena kata disiplin itu datang dari diri sendiri. Bukan kita yang mengontrol orang lain, tapi apa? Kita yang bisa membuka diri sendiri. Bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi ketika Bapak Ibu sudah tahu makna disiplin, nanti kita terapkan bahwa disiplin itu bukanlah dari orang lain, tapi datang dari diri sendiri. Nah, disiplin diri nanti akan menimbulkan nilai-nilai positif dalam dirinya. Salah satu nilai positif adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi dari disiplin positif itu diyakini ada nilai-nilai kebajikan dalam diri manusia yang bertujuan mulia, yaitu ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, agama, dan sebagainya. Nah, Dr. William Glasser mengatakan setiap perilaku memiliki tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik, motivasi dalam dirinya akan terbangun sehingga menggerak motivasi dari dalam untuk dapat mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin setiap Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Sing biasa nyanyi nobuni bisa hafal bisa. Ya, bersama-sama pelat nilai-nilai profil pelajar Pancasila kita nyanyikan bersama-sama. Belajar Pancasila, iman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, berroyong berdiri, kreatif dan bernalar kritis. Itulah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai setiap anak Indonesia. Nah, untuk mencapai itu semua harus apa? Melakukan disiplin dalam diri. Selanjutnya, kita masuk ke eksplorasi konsep yang kedua tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau mendengar kata-kata motivasi itu apa? Motivasi, semangat, motivasi apa motivasi? Saya termotivasi melihat Bu Nisa jadi pelatih daerah. Saya termotivasi untuk mengikuti jejak Bu Nisa. Kira-kira motivasi itu apa? Keinginan, apalagi? Inspirasi, semangat, dorongan. Nah, kita gabung kata-katanya. Motivasi itu adalah dorongan dalam diri manusia untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Nah, di dalam teori motivasi perilaku manusia ada yang namanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau misalkan apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Dorongan atau motivasi ini bersifat eksternal dan ini merupakan tingkatan terendah dari sebuah motivasi. Karena anak-anak melakukan sesuatu karena adanya hukuman. Nek aku gak ngelakuin ini paling digebok mbek guruku.
Nek aku gak ngakon iki, nanti disuruh piket sama guru saya. Nek saya tidak kerjakan PR, saya disuruh apa? Mengerjakan di luar kelas. Nah, maka dari itu motivasi ini merupakan motivasi tingkatan terendah dari sebuah motivasi, karena melakukan sesuatu karena ada hukuman atau ketidaknyamanan. Nek aku gak ini, kok di guruku. Nek aku gak ini, aku nangi guruku gak oleh mlebu sekolah. Misalkan babi buana PR ngene Al-Furqan tak ngerjakno, ya nek aku tak ngerjakno gak oleh mlebu mek gawe babi. Nah, benar anak akan melaksanakan apa yang Bu Habibah inginkan. Tapi apakah lama-kelamaan anak tersebut mau melaksanakan perintah terus? Tidak, karena motivasi ini masih dari eksternal, bukan dari dalam diri. Karena ada ketakutan dalam dirinya, nek gak melakukan seperti ini akan dapat hukuman seperti apa saya. Maka disebutkan bahwa teori ini atau motivasi ini merupakan tingkatan terendah dari sebuah motivasi. Istirahat Bu ya. Selanjutnya yang lupa lagi. Yang nomor 2, teori motivasi perilaku yang kedua untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini bukan hanya murid-muridku, tapi juga saya. Nek aku melok guru penggerak, aku tidak oleh. Nek aku melok pelatih diri, aku tidak oleh. Ya, nek aku melok FBDP oleh duit 1.800. Ya Pak enggak? Maka timbullah motivasi untuk melaksanakannya. Tapi ini tidaklah efektif dalam melaksanakan tugas. Saya pernah bukti ketika 2020 saya memberikan sebuah reward. Katanya Pak Daya tadi ada punishment, ada reward. Saya memberikan reward kepada anak didik saya. Anak didik saya yang rajin sholat zuhur, tidak ada alasan datang ke musola dan tidak kabur, akan saya berikan sebuah reward, apa namanya, boleh ngambil makanan sebebasnya, ada di koperasi. Tapi saya batasi di koperasi ini maksimal ini. Nah, ternyata benar dilakukan. Banyak anak-anak datang ke musola 1, 2, 3 kali, 4 kali, 5 kali guru lintek 2.000. Bangkrut. Ya bangkrut. Ternyata apa? Anak-anak banyak datang ke musola. Gara-gara apa? Percuma Pak, kalau duit. Percuma Pak, kalau nilai. Nah, maka dari itu untuk mendapatkan imbalan ini juga motivasi terendah juga dari sebuah teori motivasi perilaku manusia. Dan katanya Pak P tadi ada reward. Ternyata pemberian reward itu juga tidak efektif karena sifatnya hanya sementara. Nek gak oleh duit gak dilakoni. Ayo nak pikir nak, engkau tak mau bakso sama bu guru. Mau pikir. Tenang dapat bakso hore ya. Pertama, kedua bukan dapat. Selanjutnya ditantang sama anaknya, Bu saya mau piket. Bu itu pada bawa duit. Sama dengan saya nggak bawa duit, kata utang isirnya. Terus bilang, Bu saya mau dapat bakso. Mohon maaf, sekarang tidak dapat bakso, minggu depan ya lari anaknya nggak mau pikir. Karena motivasi tersebut bukan dari internal, tapi dari eksternal, bukan timbul dari dalam dirinya masing-masing. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Nah, ini merupakan tingkatan tertinggi dari teori motivasi perilaku manusia. Anak tidak lagi melihat hukuman, tidak lagi melihat imbalan, akan tetapi saya kalau melakukan seperti ini akan menjadi apa ke depannya? Apa ilmu yang saya dapat? Sehingga nomor 3 ini merupakan termasuk motivasi internal dan menjadi tujuan disiplin positif. Menanamkan kesadaran, menanamkan motivasi dalam diri untuk menghargai diri sendiri. Ini yang harus kita bangun bersama, karena tidak mungkin tidak bisa dilakukan kalau kita mau berusaha. Selanjutnya, nah, dari semua itu mengakar kata pada kata merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi
juga cakap buat memerintah diri sendiri. Artinya sama apa yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantoro, apa yang dikatakan Ki Hajar Dewantoro selaras dengan teori kontrol yang saya sebutkan tadi, bahwa motivasi internal lah yang bisa membangkitkan motivasi anak untuk lebih baik. Selaras dengan ini, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari kita, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Selanjutnya, Bapak Ibu, Pak Dayat juga mengatakan punishment reward. Dikatakan di sini kita bahas ada hukuman X, ini lawan kata restitusi. Dikatakan di sini adalah hukuman adalah sebuah tindakan terhadap suatu pelanggaran. Kita Pak, negara pelanggaran apa itu ini? Negara pelanggaran apa nih ngomong nyapu lapangan? Pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Hukuman dan konsekuensi itu ada bedanya. Kalau hukuman biasanya berupa fisik atau berupa psikis, kayak kata-kata atau jilid dan sebagainya. Kalau konsekuensi biasanya berupa apa yang harus dilakukan ketika saya melakukan seperti ini. Nah, sedangkan restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Bu, dari dua paragraf ini, kalimat ini sudah menunjukkan sebuah perbedaan. Nek hukuman bersifat satu arah, ya, dari gurunya sendiri. Nek murid salah dihukum, nek murid gak sesuai dengan yang guru inginkan salah dan harus kena hukum atau kena konsekuensi. Tapi restitusi adalah proses kolaboratif, artinya antara guru dan murid harus berkolaborasi untuk membangun budaya positif, untuk mencari solusi terhadap masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Bisa menangkap perbedaan hukuman dan restitusi. Kalau hukuman satu arah, restitusi sifatnya kolaborasi antara guru dan murid dan tidak langsung menghukum, tapi mencari solusi yang terbaik atau membantu murid berpikir tentang seperti orang seperti apa yang mereka inginkan. Selanjutnya, Bapak Ibu, kalau saya tepuk biar tak ngantuk, ya, saya dapat dari Pak Indrajit ketika di tempat saya. Oke. Tepuk apa Pak Indrajit? Tepuk. Oh ya, tepukin. Bisa Bapak Ibu semuanya. Tepuk Upin Ipin. Ipin. Pak Indrajit di depan, Pak Indrajit. Ayo, dipimpin. Ayo. Biar tidak ngantuk, biar tidak semangat. Ya, semuanya diikuti. Coba Bapak Ibu. Tepuk satu ya. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk Upin Ipin. Tahu ya? Ya, benar. Upin Ipin dulu. Kan Upin Ipin. Upinnya dua, baru Ipin dua, baru Upin Ipin, terus Kak Rus. Kenapa omanya enggak? Kasihan sudah tua. Dia kan di rumah omanya. Ya kan? Coba tepuk Upin Ipin. Upin Ipin. Upin Ipin. Gini. Tepuk lagi ya. Tepuk dia. Bila aku sudah tepuk, maka aku harus diam. Sudah diam. Terima kasih. Terima kasih Pak Indrajit atas speakingnya, sudah membangkitkan Bapak Ibu semuanya terkait pembelajaran kali ini. Biar gak ngantuk karena hujan-hujan, pasti udaranya mendukung sekali untuk tepuk Upin Ipin. Lanjut Bapak Ibu sekalian, kita lihat tabel di bawah ini, tabel di layar ini ada hukuman dan konsekuensi.
Kalau hukuman mengatakan sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sedangkan konsekuensi mengatakan sesuatu harus terjadi. Kalau hukuman mengatakan membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman adalah dalam jangka waktu pendek. Kalau hukuman anak membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Selanjutnya yang bawah. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai termasuk hukuman. Kalau konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Itu hukuman dan konsekuensi. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Bapak Ibu sekalian, ini yang lebih penting. Lihat tabel di atas. Ada identitas gagal, ada identitas sukses. Identitas gagal berupa hukuman. Identitas sukses berupa disiplin. Nah, ada terbagi dari dua, ada konsekuensi, ada restitusi. Konsekuensi sifatnya netral, kalau restitusi sifatnya positif. Kalau ini kita lihat, kita ambil tiga saja. Kalau hukuman mengatakan sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, ini identitas gagal. Kalau konsekuensi mengatakan kalau sesuatu harus terjadi. Tapi kalau restitusi mengatakan restitusi atau kolaborasi menciptakan sesuatu atau membantu seorang menjadi baik adalah sebuah pilihan. Selanjutnya, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Anak dibuat tidak nyaman, itu merupakan sebuah hukuman dan rasa berdosa kalau semua dilaksanakan seperti itu. Konsekuensi mengatakan tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Sedangkan restitusi mengatakan menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Dari ini saja sudah berbeda. Hukuman, konsekuensi, restitusi jelas berbeda. Yang nomor 3, identitas gagal berupa hukuman. Korban mendapatkan keadilan. Ini sebuah hukuman. Kalau konsekuensi, korban bisa diabaikan. Kalau restitusi, korban mendapat ganti. Selanjutnya, murid akan tersakiti. Ini identitas gagal. Kalau konsekuensinya identitas sukses, murid anak dibuat tidak nyaman konsekuensinya. Tapi kalau restitusi, murid atau anak mendapatkan penguasaan. Kita flashback itu. Restitusi itu apa? Restitusi itu apa? Sebuah proses kolaboratif antara murid dan guru untuk mencari jalan keluar. Kesadaran dalam diri menjadi lebih baik. Kita samakan dengan yang di sini, Bu. Kalau di sini hukuman murid atau anak akan tersakiti, naik konsekuensi anak gara-gara rame akan dibuat gak nyaman sama gurunya. Naik restitusi, ketika anak berbuat sebuah salah, maka diberikan sebuah penguatan. Penguatan berarti tidak membenarkan apa yang disalahkan, tapi membantu untuk menjadi lebih baik. Bisa membedakan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Bisa kan ya? Bisa membedakan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Selanjutnya, Bapak Ibu, kita bahas bersama-sama. Tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Alasannya memberikan beban. Selanjutnya yang nomor 2, ini pernah lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Termasuk hukuman atau konsekuensi? Tidak mendidik. Kalau kita secara akal begini, kita menyuruh anak lari keliling lapangan itu, yang pemerintah terkena sendiri salah lapangan disambutkan ini, apalagi anak sendiri, maka tidak usah dilanjutkan hal yang seperti itu karena itu termasuk hukuman. Selanjutnya, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, termasuk hukuman. Bisa membedakan hukuman, konsekuensi, dan restitusi?
Kalau konsekuensi hal yang harus dilakukan, hukuman dari satu pihak. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, ini termasuk konsekuensi. Kamu nyoret-nyoret buku teman, konsekuensinya kamu harus mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Kalau kamu belajar, teman membawa minum, kamu senggol jatuh, ya berarti kamu harus membersihkan. Itu namanya konsekuensi. Hukuman, push up 15 kali mengganggu pelajaran, itu hukuman. Keluar kelas mengganggu bunisa pelajaran, membuat anak-anak konsentrasi, itu namanya hukuman. Tapi konsekuensi adalah membersihkan tumpahan. Selanjutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu sehari di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam, sebuah hukuman. Ini lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, konsekuensi atau hukuman. Karena memang sudah waktu pelajaran. Lanjut. Ini tadi hukuman sudah. Saya mengatakan sekarang memberikan penghargaan yang katanya di punishment and reward. Kayak Pak di mana bahasa Inggris ya, pada TOEFL ini. Ya, memberikan penghargaan sama dengan menghukum seseorang. Tadi ketika pertanyaan pemantik diberikan sebuah penghargaan atau sebuah imbalan, kira-kira setuju nggak? Setuju, karena tadi membuat anak semangat, membuat anak termotivasi dalam belajar. Tidak salah, tapi itu sifatnya jangka pendek. Jangka pendek dengan penghargaan tadi yang saya ceritakan, gelem anak mengikuti apa yang sesuai kita inginkan. Tapi jangka panjang, apakah dia mau melakukan sesuai yang inginkan? Tidak. Karena motivasinya timbul dari luar, bukan dari dalam diri. Karena memberikan penghargaan termasuk sama dengan menghukum seseorang. Selanjutnya, penghargaan itu sama dengan menghukum. Kok orang kayak wong penghargaan kok dihukum, di TV wong apik kayak penghargaan kok dihukum. Karena apa? Kenapa kok mengatakan penghargaan kok menghukum? Karena yang dicari bukan nilai apa yang ada pada dirinya, tapi penghargaannya yang dicari akhirnya. Tidak mencari nilai dalam dirinya, tapi tujuannya adalah penghargaan itu sendiri. Nek kalau penghargaan, apakah dia mau melaksanakan? Oh, Bu Badria juara perpustakaan. Tepuk tangan dulu. Kira-kira saya tanya Bu Badria, nek di kota dinas pendidikan tidak ada loh perpustakaan, kira-kira perpustakaannya dibersihkan dan dirapikan atau enggak? Dibersihkan, dirapikan, dikebus barangkali, dirapikan apa enggak? Dirapikan, tapi tidak seindah yang dibayangkan. Saya cerita juga sama Bu, di tradisi 1 itu ya, yang tradisi 1 juga masuk seleksi. Saya nggak tahu timnya itu merem atau gimana. Tradisi itu atau ambrol tempatnya. Perpustakaannya itu tidak pernah dikunjungi sama sekali, tapi kok bisa masuk? Sing salah kurang beberapa hari, sing salah punya ilmu sulapnya bersih. Tapi nggak ada sebuah penghargaan, apakah mau melaksanakan? Yang baik itu adalah motivasi yang timbul dari dalam diri, yang sesuai dengan keyakinan atau nilai-nilai kebajikan yang ada pada dalam dirinya, yang disebut dengan belajar, profil belajar Pancasila. Lanjut, penghargaan mengurangi ketepatan. Yang terakhir, penghargaan tidak efektif. Yang selanjutnya, penghargaan merusak hubungan. Sering persaingan global antara AC Milan melawan Inter Milan. Podo sak sekolahane ya. Podo sak sekolahane. Sekarang satu dapat penghargaan, satunya enggak. Akhirnya merusak hubungan. Padahal itu satu
lingkungan antara AC Milan dan Inter Milan. Ya. Nah, dari ini semua bisa digarisbawahi bahwa apa? Memberikan penghargaan sama dengan menghukum seseorang, karena nilainya bukan mencari nilai yang ada pada dirinya, tapi mencari penghargaan itu sendiri. Selanjutnya, Tahu usah lomba ya. lanjut. Menang apa? Menang. Bapak Ibu, kita simpulkan. Dikatakan oleh Alfie Kohn, bener Kohn, memberikan penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Kayak punishment reward itu sama dengan menghancurkan seseorang untuk potensi belajar yang sesungguhnya, karena belajar yang sesungguhnya timbul dari dalam diri, bukan dari luar diri. Selanjutnya, nah, Alfie Kohn mengatakan secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Bu? Alhamdulillah, siap. Dalam? Siap. Nanti kita lanjutkan webinar berikutnya. Ini sudah saya sampaikan tadi, restitusi menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka sesuai dengan karakter yang lebih kuat. Ini sudah saya sampaikan tadi, restitusi. Berkolaborasi antara guru dan murid untuk menciptakan kondisi yang lebih baik, itu disebut restitusi. Lanjut, sudah 1 jam. Ini sudah saya jelaskan tadi. Lanjut. Ini sudah saya jelaskan, nanti di pertemuan berikutnya. Perhatikan Bu, kita buat sebuah lingkaran ini. Peraturan kelas yang kita buat Ibu Halimin akan membuat keyakinan kelas yang lebih baik. Keyakinan yang kelas yang telah kita terapkan akan menciptakan lingkungan yang positif. Lingkungan positif yang kita terapkan setiap hari akan menciptakan budaya positif. Yuk, sudah 1 jam. Rasa Bu. Lima kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, dalam diri manusia ada 5 kebutuhan dasar manusia yang bila tidak dipenuhi, anak ini akan melakukan sebuah tindakan. Misal, anak bertahan hidup bersifat fisiologis, contohnya kesehatan, rumah, dan makanan. Bila dalam diri siswa belum terpenuhi kebutuhan bertahan hidup seperti makan, biasanya anak akan membuat suatu tindakan. Misal, pagi hari belum sarapan, delok koncone sarapan di enak. Apa yang terjadi? Enak kan Bu? Direbut. Ya apa enggak? Karena apa? Kebutuhan dasar manusianya belum terpenuhi. Kebutuhan yang mana? Bertahan hidup. Selanjutnya, kasih sayang bersifat psikologis, contohnya kebutuhan akan hubungan sosial. Jika anak belum terpenuhi kebutuhan kasih sayangnya, akan anak mencari sebuah perhatian supaya diberikan kasih sayang. Diterajung sering Bu, bapak nyambut teng laut, ibu isu cuci laundry, cuci baju, buruh cuci baju, anaknya nggak mereka, buruh sarapan, lambi tidak taruhan. Yang terjadi apa? Dia mencari sebuah perhatian supaya mendapatkan kasih sayang dari guru. Ketika saya berikan perhatian dan kasih sayang, dia tidak melakukan tindakan tersebut, tapi menjadi diri lebih baik karena sudah terpenuhi kebutuhannya. Selanjutnya, penguasaan berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai suatu menjadi terampil. Yang keempat, kebebasan, kebutuhan agar kemandirian, otonomi, memiliki kesenangan, kebutuhan untuk mencapai kesenangan. Jika dalam 5 kebutuhan dasar manusia ini belum tercapai, maka akan anak melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan yang stimulus. Bu, ini sekarang masuk ke eksplorasi konsep yang kelima, 5 posisi kontrol.
dalam seorang diri guru ada 5 posisi kontrol sebagai seorang guru. Yang pertama, posisi kontrol sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan posisi verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas kata oleh kelas. Itu posisi penghukum. Saben gaya kesalahan penghukum. Selalu pasti yang terakhir selesai. Saben garapin saya itu. Nek garap guru penggerak pasti terakhir. Tapi yang beli dari guru penggerak belajar prakteknya tidak ada yang posisi sebagai penghukum, tapi manajer semuanya. Tapi kalau seperti guru SD, saben Pak Yudi garapi kali-kali. Karena kalau mengatakan seperti itu ciri-ciri guru bersifat penghukum. Lanjut, sekilas pandang. Pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah. Kamu nek kakak ini ya salah. Nek kamu dari guru itu salah. Si benar itu kan harus nurut sama guru. Nek kan nurut itu gak senang. Karena apa nanti mengganggu teman yang lain. Itu pembuat rasa bersalah. Nah, kata-katanya biasanya seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tahu kalau kamu berbuat seperti itu? Artinya anak dibuat bersalah. Bu, kita anak baiki sendiri ya nanti setelah 5. Bapak Ibu di dalam posisi kontrol yang mana? Yang mana? Lanjut. Teman, guru pada posisi ini tidak menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman, ayo bantulah demi bapak. Lihat bapak ini, bapak sudah di kepala sekolah. Pak Suyudi, saya tak. Oke Pak, matur nuwun atas kerawani Bapak Ibu. Salam. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini posisi teman rangkul ya saya. Nek gak melakukan seperti ini akan jadi seperti apa? Nah, kasihan sama Pak Guru. Ini posisi selanjutnya posisi pemantau. Memantau atau mengawasi. Biasanya kalau posisi pemantau ini akan menanyakan, apa peraturan sekolahan? Apa sing mari mbok lakoni? Sanksinya seperti apa? Itu posisi pemantau. Terakhir, posisi manajer. Posisi manajer. Posisi manajer ini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, dan biasanya seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Kembali ke keyakinan kelas. Apa yang kamu yakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu berusaha memperbaikinya? Apa rencana kamu? Bagaimana seorang manajer artinya ingin memperbaiki sekarang? Bapak Ibu sekalian, singkat saja kita lihat ringkasan tabel ini. Identitas gagal mengatakan menghindari hukuman. Penghukum contohnya guru berbuat menghardik, guru berkata awas. Hasilnya murid memberontak menyalahkan orang lain. Murid berkata, Darno, engkau ya balik kamu rumah yang itu ya. Selanjutnya yang terakhir. Mengulangi kesalahan. Iya, makanya itu kok namanya. Nah, kalau identitas berhasil sebagai seorang manajer, pasti mengajukan pertanyaan, anak-anak, bagaimana apa yang kamu lakukan sesuai nggak dengan apa yang keyakinan kelas? Ditanya lagi, bukan langsung menghukum, tapi menanyakan keyakinan kelas. Anak secara tidak sadar akan mengatakan nggak sesuai, Bu. Contoh saya pernah membuat seperti itu, dan anak akan menjawab dan mencari tahu, dan guru membantu anak memperbaiki kesalahan. Itu namanya posisi manajer. Lanjut. Kalau tugas. Di sana sih Bu. Bapak Ibu sekalian, ada yang ingin ditanyakan terkait budaya positif yang saya diseminasikan? Barangkali ada yang tidak sesuai dengan pemahaman Bapak Ibu, monggo ditanyakan. Nek Pak. Kalau saya tidak bisa menjawab, biar Bu Hayu yang menjawab.
Ada yang ditanyakan? Monggo, dalam Bu Habibah. Kalau saya yang menjawab, Bu Khair yang menjawab. Yaden satu. Dari SD dari saya tepuk tangan. Bukan tidak. Tepuk teman. Ini Pak Berbicara. Ya sih tidak mari-mari. apa yang diserahkan tadi saya cuma tanya untuk di daerah kita, saya sama jenengan serta nih, itu kan daerah Pantura. Lah itu mungkin kita sudah sering melaksanakan, tapi tidak tahu namanya, baru tahu sekarang institusi ya. Cuman kalau tidak mempan bagaimana? Kan daerah kita kan daerah Pantura istimewa. Ya. Nah, maka dari diri guru harus memahami kebutuhan dasar manusia ini sudah terpenuhi apa belum. Biasanya anak tidak akan melakukan seperti itu kalau nggak ada alasan. Di dalam yang saya katakan tadi pasti memiliki sebuah tujuan. Anak melakukan seperti itu pasti ada tujuannya, nggak mungkin. Maka sebagai seorang guru harus multi talent, Bu. Jangan hanya satu talent saja, tapi ibarat lebih multitasking. Ya, harus cari tahu dulu posisi kontrol, posisi kebutuhan dasar manusia sudah terpenuhi apa belum. Dan kita sebagai seorang guru harus tahu posisinya harus diposisikan seperti apa. Nah, jika sudah terpenuhi maka diulangi lagi terus menerus. Jangan ada katakan hukuman atau apapun, karena itu tidak akan bersifat lama. Yang ada hanya bersifat sementara. Ada lagi yang ditanyakan? Bagaimana Bu Habibah? Ya, jadi seorang guru itu jangan langsung menghukum, tapi mencari tahu terlebih dahulu bagaimana sifat anaknya terlebih dahulu. Dengan biasanya saya lakukan dengan segitiga restitusi. Yang pertama, caranya bagaimana bila ada kesalahan, kita stabilkan identitas dulu. Biasa contoh, saya main bal-balan AC Milan ya, bal-balan musuh Inter Milan, jegal koncone, bret sikile dingklang. Nek guru sing dalam posisi menghukum langsung terus sudah pendek marah ya. Nah, tapi kalau dengan budaya positif kita stabilkan identitasnya. Tidak apa-apa nak, Pak Yudi pernah melakukan seperti itu. Pak Yudi pernah sepak bola, kemudian yang temannya muncul sama. Nah, kita stabilkan identitasnya. Nanti anak saya nggak sadar, anak akan merasa menjadi teman dengan kita. Selanjutnya kita validasi kebutuhannya. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan seperti itu. Kamu tadi kenapa kok main sepak bola sampai menjaga teman? Pasti anak kalau sudah merasa dekat dengan kita stabil identitasnya akan menjawab, tadi Pak, saya itu bermain sepak bola hanya bercanda. Gak tahu ternyata jatuhnya terkena batu bata, akhirnya teman saya apa? Kakinya dingklang. Nah, kemudian kita tanyakan keyakinan kelasnya. Bagaimana, sesuai nggak dengan keyakinan kelas yang kita buat? Tidak Pak, tidak sesuai. Apa keyakinan kelasnya? Sesama murid harus saling menghormati, harus saling tolong menolong. Kalau nggak sesuai dengan keyakinan kelas, apa yang kita buat? Jawabannya ditanya ini, kamu ini besok seperti apa? Kalau nggak sesuai dengan keyakinan kelas, apa yang kamu buat? Saya akan memperbaiki kesalahan saya. Dari kata-kata itu saja timbul motivasi dari dalam diri mana deh? Dari dalam diri, bukan dari luar diri. Karena apa? Timbul motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Dengan melaksanakan segitiga restitusi. Nanti kalau mau lebih lanjut bisa saya share materi PowerPoint ini di grup BA KKGBI Kecamatan Garingharjo. Karena mempersingkat waktu, ada beberapa materi yang tidak disampaikan oleh Bu Khair. Ini tentang segitiga restitusi yang saya berikan tadi. Nah Bu, lihat sini. Saya tutup dengan kata-kata seperti ini. Posisi kontrol pada dekatnya adalah upaya yang dilakukan oleh guru terhadap peserta didiknya dalam melakukan kegiatan benar-benar berdasarkan pada dorongan intrinsik bukan ekstrinsik. Dengan berperan sebagai manajer, guru memberikan keyakinan bahwa apa yang dilakukan oleh peserta didik bukan semata-mata faktor hadiah atau hukuman, namun lebih didasarkan pada kepentingan diri. Terima kasih dari saya. Bila mana saya menyampaikan diseminasi tadi banyak hal kekurangan atau menyinggung hal-hal yang
ada di sini, saya atas pribadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Manusia tempatnya salah. Bila ada kurang kata saya mohon maaf. Jika ada kembalian jika ada kelebihan mohon dikembalikan karena saya butuh kembaliannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, demikian video aksi nyata diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Semoga dengan menyaksikan video tadi mampu menginspirasi Bapak Ibu semua untuk menghadirkan nilai-nilai positif di lingkungan sekolah Bapak Anu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.